Hai teman-teman, lagi dari Cianjur dan lagi saya diberikan kesempatan yang sangat unggul untuk berbicara dengan Pak Kiai Pak Aan. Beliau salah satu orang yang banyak melayani masyarakat dan khususnya umat Islam, baik sebagai wakil ketua MUI bagian Cianjur, betul? Ya, Dan satu laginya sebagai sekretarisnya di NU, ya. Beliau, Nahdlatul Ulama. maka saya ambil kesempatan ini untuk sedikit bertanya sama beliau mengenai di mana Islam, kesehatan, diabetes dan hal-hal yang terkait bertemu. Karena saya kebetulan mempunyai satu komunitas atau saya membangun satu komunitas di mana saya membantu orang-orang untuk mengatasi diabetes hanya dengan gizi dan nutrisi saja dan juga puasa dan pola hidup. Dan saya ingin memastikan bahwa segala-galanya yang saya ajarin ya semua sesuai dengan agama Islam ya. So maka saya pada dasarnya mencari stempel halalnya dari Bapak ya. Tapi itu belakangnya. Kita kan pernah sempat ngobrol mengenai agama Islam dan kesehatan, dan walaupun pengetahuan saya sih agak terbatas, namun misalnya dalam masalah higienisnya, agama Islam jauh di atas yang lainnya karena Islam punya banyak peraturan-peraturan yang berkaitan dengan higienisnya. Maka saya menduga bahwa sebenarnya Islam juga ada peraturan yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, bagaimana menurut Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, wabil khusus grup diabesitas mengatasi diabetes dengan gizi dan nutrisi yang benar, bentukan dari Mr. Dominic Fanny yang alhamdulillah saya sendiri sudah 2 tahun merasakan begitu besar manfaatnya. Gak tahu saya kalau tidak mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Pak Dominic sampai sekarang apakah masih hidup ataukah tidak? Hidup sih masih pasti. Pasti ya. Cuma mungkin gak seenak itu. Nah itu, kita tahu yang namanya takdir itu adalah urusan Tuhan yang Maha Kuasa, urusan Allah bukan urusan manusia. Tapi tetap manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar. Sehingga tadi disinggung bahwa Islam itu menerapkan sesuatu yang bersih, yang higienis, itu sudah diajarkan dalam hadis Nabi itu an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Nah, maka saya di sini akan menjelaskan tentang Islam dan kesehatan. Seberapa pentingkah kesehatan di dalam Islam? Dan sejauh mana Dan sejauh itu sudah disinggung di dalam. Betul. Baginda Nabi mengatakan sunnah hukumnya, sunnah itu dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Sunnah diantaranya Nabi menyinggung di dalam hadisnya itu ada 5. Yang pertama, sunnah itu berolahraga lari cepat. Oh gitu? Ya. Yang kedua itu berkuda. Yang ketiga main busur. Panah. Yang keempat itu berenang. Dan yang kelima itu jalan. So berarti itu adalah sesuatu yang dianjurkan sudah oleh Nabi Muhammadnya sendiri atau bagaimana? Ya, betul. Sangat dianjurkan karena yang namanya hadis itu bagi orang Islam harus dilaksanakan. Tetapi di sini hukumnya ini bukan wajib. Kalau wajib itu ditinggalkan mendapatkan dosa, dilaksanakan mendapat pahala. Tapi ini hukumnya sunnah. Dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan pun tidak apa-apa. Padahal himbauan atau hadis himbauan itu kata yang saya tadi cari. Betul, himbauan atau anjuran dari Nabi itu manfaatnya bukan untuk Nabi, manfaatnya bagi kita sebagai seorang umat baginda Rasulullah SAW ini. Ya, maka saya itu adalah salah satu orang yang gemar berolahraga. Dari mulai saya berkuda, bersepeda, main para layang, dan berbagai macam jenis olahraga. Tapi sekarang timbul satu penasaran saya pribadi. Kan Nabi Muhammad tinggal di sekitar Mekah dan Madinah. Ya. Itu kurang lebih tempatnya yang sangat kering. Betul. Sungai aja jarang ada.
bagaimana beliau bisa mengajar, menghimbau orang berenang, orang sana tuh berenang di mana? Ya. Saya bingung. Karena memang perjuangan baginda Nabi itu diamnya memang di Madinah dan di Makkah, betul, ya kan, lahir di Makkah, beliau langsung berhijrah ke Madinah, tetapi kan tidak berdiam diri. Ketika berperang itu kan keluar daerah, ke Timur Tengah sampai ke Irak, ke Syam, kemanapun, kan bertemu dengan sungai-sungai, bertemu dengan lautan, kan begitu. Sehingga keluarlah dari hadis baginda Nabi mengatakan sunnah hukumnya bagi orang Islam itu melaksanakan 5 perkara. Yaitu berolahraga 5 perkaranya ini dalam tatanan kesehatan. Oke. Apakah kata kesehatan yang kebetulan saya tahu dalam bahasa Arabnya syihya, apakah itu disebutkan di dalam buku sucinya? Gini, para ulama mengatakan bahkan hadisnya juga bukan hadis, doa di dalam doa itu sangat jelas sekali. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ya Allah, berilah aku salamatan fid din, selamat di dalam agama ini. Ya, itu jelas. Itu hukumnya apa? Hubungannya antara manusia langsung dengan Allah. Salamatan fid din, minta kepada Allah supaya kami bagi orang Islam diselamatkan di agama ini. Baru yang kedua itu hubungannya hablum minan nas, antar manusia, yaitu afiatan fil jasad. Semoga engkau ya Allah menjaga tubuhku dari kerusakan, menjaga tubuhku dari penyakit. Itu kesehatan, termasuk Ya kan? kesehatan, betul. Menjaga tubuh dari penyakit, tetapi menjaga tubuh dari penyakit ini, contoh tadi salamatan fid din, orang bisa selamat di dalam agama itu ya tidak bisa berdiam diri. Dia harus beribadah. Dia harus melaksanakan sunnah-sunnah dan kewajibannya sebagai orang Islam. Itu salamatan fid din. Afiatan fil jasad, minta dijaga tubuhnya dari segala macam penyakit. Dia harus olahraga dong. Betul. Ya. Setuju. Oke, Nah. sekarang saya merasa Sebentar, ini Oh, belum yes. selesai. Oke. Ya kan, afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Yang ketiga itu minta ditambah-tambah ilmu, terutama ilmu agama. Ilmu apapun yang bermanfaat, tapi di sini lebih fokus ke ilmu agama. Yang keempat, barakatan fil rizqi, dan ya Allah berkahkanlah rezeki kami. Maka kalau dilihat bahasa ini, yang pertama kita minta diselamatkan dari agama, di agama ini. Yang kedua minta disehatkan tubuh kita. Yang ketiga minta ilmu. Yang keempat minta diberkahkan rezeki. Ya kan? Nah, berarti kesehatan ini untuk di dunia nomor 1. Ya, saya merasa walaupun saya tidak datang dari sisi agamanya, tetapi satu hal yang jelas, bila mana kita tidak sehat walafiat, kita sudah pasti tidak bisa menjalankan segala tugas, termasuk tugas agama. Betul. Bagaimana kita mau sholat, bagaimana kita mau berceramah, bagaimana kita mau syiar kalau tubuh kita nggak sehat. Betul. Itu yang pertama. Makanya di dalam doa tersebut itu sebagaimana tadi hadis Nabi, terus di doa ada doa dari para ulama yang doa itu sangat masyhur di kalangan orang Islam. Ya kan? Siapapun tidak ada yang tidak tahu doa ini, yaitu minta diselamatkan di agama, minta disehatkan tubuhnya, minta diberikan ilmu yang bermanfaat, dan minta diberkahkan rezekinya. Nah, kebanyakan itu sekarang kebalik. Mintanya rezeki dulu supaya banyak, bagaimana bertambah-tambah. Sehatnya di nomor 2 kan, apa nomor 3 kan, nomor 4 kan. Kebanyakan seperti itu. Bahkan saya bilang sebahagian orang mengorbankan kesehatan demi rezekinya. Demi rezekinya. Ya toh? Demi apa namanya? Demi Kenyamanan, kekayaan. kesejahteraan hidupnya lah. Ya. Ya kan? Ya. Maka pola tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus menjalani 3 pola pikir. Tidak 3 pola. Yang pertama pola pikir, yang kedua pola hidup, yang ketiga pola makan. Dan ini memang sudah dianjurkan oleh Nabi. Nah, sekarang Bapak memberikan saya jembatan. Ya. Bapak barusan bilang makan. Nah, apakah di dalam ajaran Islam ada juga aspek keterkaitan antara kesehatan dan makan? Nah, begini. Baginda Rasul itu sering menahan lapar. Sering sekali menahan lapar beliau. Sampai suatu saat ketika sholat subuh berjamaah, para sahabat mendengar suara kretek-kretek di tubuh Baginda Rasul. Kretek-kretek. Dikira tulangnya ini, tulangnya beliau yang suci ini berkenaan atau bagaimana. Maka sehabis sholat para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Rasul menjawab, "Tidak." "Apakah engkau sakit?" "Tidak." Sampai 3 kali, sampai semua sahabat penasaran.
Rasul tidak pernah membukakan apa yang terjadi di dalam dirinya yang ketika menjadi imam salat bersuara kretek-kretek itu. Ya, terus Ya, apa? akhirnya Rasul menjawab, sebenarnya suara kretek-kretek ini dari batu yang aku perlihatkan ini. Hingga beliau memperlihatkan Batu. batu. Batu itu dimasukkan ke dalam kain, Ya. ya, terus ditahankan ke dalam perut lambung beliau. Oke. Perut yang berhubungan dengan lambung. Agar supaya Agar supaya tidak selalu makan. Kalau di hadis itu dikatakan karena beliau selalu menahan lapar. Karena tidak adanya makanan. Tetapi jelas manfaatnya dari jarang makan ini bisa menyehatkan tubuh. Oke, tetapi saya tetap dimakan karena sesungguhnya saya rencananya puasa menjadi satu bagian sendiri, tapi nggak apa-apa, Bapak sudah singgung ke sana. Ya. Tapi apakah di dalam ajaran Islam ada juga peraturan tentang berapa sering kita makan, jenis makanan, atau hal-hal seperti itu ada juga nggak? Ada. Dalam hadis mengatakan orang yang sering banyak makan itu, terutama ya banyak makan, banyak tidur, banyak bermain, itu mewariskan kepada kekerasan hati, kata baginda Rasul. Jadi kalau kita sering banyak makan, sering banyak tidur, sering banyak bermain, itu mewariskan kepada kerasnya hati. Sedangkan kalau sudah hati keras, layak badul mawain, orang tersebut tidak akan menerima pepatah, masuk kanan keluar kiri, tidak mau menjalankan agamanya atau apa. Maka di sini jelas sekali setelah saya membaca artikel Pak Dominik, juga dari artikel-artikel yang lain, juga teman-teman dokter dan semuanya, bahwa menahan lapar itu sangat bermanfaat sekali untuk tubuh. Oh ya, itu mah jelas karena kan kita sudah sering bicara bahwa sebenarnya puasa kita ketemu dalam semua agama. Hindu ada, Kristen ada, walaupun caranya bisa beda-beda, tapi Ya. itu ada. Dan kalau kita menggali literatur medisnya yang paling tua yang dari saya nggak tahu, Hippocrates kalau nggak salah, itu salah satu dari Yunani, dokter-dokter pertama, mereka semua menerapkan puasanya. Nah, kalau kita lagi singgung soal puasa, apakah di dalam buku suci atau dalam hadis atau apalah, di situ juga sedikit dijelaskan hubungan antara puasa dengan kesehatan? Maaf sebelum Bapak mulai jawab, karena umat Islam gampang terima berpuasa, Ya. tapi saya merasa ada manfaatnya juga kalau dijelaskan. Kenapa? Karena memperkuat iman, menahan nafsu, segala macam itu mah jelas. Ya. Tapi adakah penjelasan secara kesehatan juga di dalam buku-buku Islam nggak? Banyak, terutama di dalam kitab namanya itu Tibun Nawawi, kesehatan ala baginda Rasul. Jadi ketika baginda Rasul hidup, beliau itu menerapkan beberapa macam sesuatu yang bisa menjaga tubuhnya melalui olahraga supaya tetap sehat. Di antaranya tadi menjaga olahraga dengan berjalan cepat, dengan berenang, dengan berkuda, dengan memanah, dengan menahan perutnya oleh batu dan lain sebagainya. Itu jelas bahwa kesehatan itu sangat penting di dalam Islam dan sangat diajarkan oleh baginda Nabi. Gitu. Sehingga para ulama tadi mengatakan bahwa di dalam doa tadi sudah saya jelaskan begitu gamblang, juga bahwa menahan lapar itu bisa melemaskan hati, ya kan? Kalau kita terlalu banyak makan, maka itu akan mengeraskan hati, ya kan? Terus di antaranya juga ada di dalam kitab Kifayatul Atqiya karangan dari Syekh Abdurrahman Al-Akhdari mengatakan, dawa'u qalbika khamsatun fatilawatun. Obat hati itu ada 5 macam, ya kan? 1, banyak-banyak membaca Al-Quran. 2, sering ingat kepada Allah. 3, sering sholat malam. Yang 4, sering berpuasa. Yang kelima, sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Nah ini puasa disinggung di sini. Nah jelas di dalam Islam itu selama 1 tahun atau 365 hari, puasa yang diharamkan itu hanya 5 hari. Artinya diharamkan dilaksanakan mendapat dosa, tidak dilaksanakan mendapat pahala. Yaitu mana? Jangan pernah kita puasa di hari raya Idul Fitri dan 4 hari raya di 4 hari di hari raya Idul Adha. Berarti 5 hari. Selain itu sunnah. Contoh sunnah puasa itu jelas-jelas dalam rukun Islam. Sebagai orang Islam dia wajib hukumnya berpuasa pada bulan Ramadan selama 30 hari penuh. Itu jelas, itu wajib. Dan ada sunnahnya puasa itu. Pertama, sunnah puasa itu hari Senin Kamis. Atau puasa Daud yang terkenal, yaitu berselang 1 hari puasa, berselang 1 hari tidak. Atau puasa Yaumul Bid,
Yaumul Bid itu puasa di tengah bulan, yaitu antara tanggal 13, 14, 15 Hijriah, bukan Masehi. Tengah-tengah bulan. Tapi puasa-puasa yang sekarang saya aja udah nggak ingat lagi nama-namanya, itu selalu kurang lebih seperti bulan Ramadan, di mana kita 12 jam, 13 jam udah makan nggak minum, atau dari segi panjangnya juga ada variasi. Nah, gini. Kalau dalam Islam sudah jelas-jelas, tadi ada juga puasa, namanya itu puasa ketika kita lagi musim hujan seperti ini. Ini disunahkan berpuasa kalau dalam musim hujan. Tapi di dalam Islam tetap dijaga. Puasanya di Islam itu yaitu sebelum sholat subuh yang disebut sahur, setelah sahur atau 10 menit sebelum sholat subuh sampai waktu maghrib. Ya, waktu maghrib dikatakan variasi, bisa jam 6 lebih, bisa jam 6 kurang. Itu bagaimana waktu melihat dari cuaca sendiri. Ya kan, kalau di dalam Islam disebut itu ya waktu-waktu Islam lah gitu. Maka kalau misalkan kita anjuran dari Church, puasa itu kan 16 jam. Kalau di Indonesia ini, dari mulai waktu sahur sampai jam 6 sore itu hanya 14 jam atau 13 jam lebih. Tapi sesungguhnya bukan itu yang saya maksudkan. Karena di dalam, gimana sih, anjuran-anjuran yang saya memberikan pada orang untuk meningkatkan kesehatan, dengan puasanya, saya selalu bilang puasa panjangnya yang sangat bermanfaatnya ya. Karena puasa intermittent fasting yang 12 jam gitu-gituan lah secara kesehatan ya, teman saya tidak bahas aspek agamanya, tidak segitu bermanfaat. Maka saya jadi penasaran, apakah puasa yang seperti puasa panjang di mana kita berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu ada juga di dalam Islam apa enggak? Oh, kalau yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Long fasting itu, puasa panjang itu tidak ada. Yang jelas di puasa itu dijelaskan bahwa puasa itu setelah sahur, sebelum sholat subuh sampai waktu maghrib, ya kan, itu puasa. Maka kalau kita berpuasa, saya sendiri yang melaksanakan sudah 2 kali, Coach. Saya melaksanakan puasa dengan mengikuti puasa intermittent fasting ini. Maka setelah sahur saya itu kalau maghrib itu hanya berbuka dengan air putih saja. Baru saya makan yang zero karbo tentunya itu di atas jam 8 malam. Maka saya hitung ini 16 jam. Bahkan gitu, pada suatu saat saya juga pernah melaksanakan puasa itu hanya makan itu 1 kali saja. Ada kalanya makan itu setelah jam 8 malam, waktu sahur hanya minum air putih. Ada juga waktu sahur saya makan, malam setelah bukanya, habis maghrib jam 8 malam itu saya nggak makan lagi. Paling kopi atau teh. Seperti demikian. Jadi jelas-jelas sekali saya menemukan dan bertemu dengan Coach tentang penjelasan tentang intermittent fasting ini. Ini jelasnya di dalam Islam ini diajarkan. Hanya kita berbeda saja, cara beraturannya saja kan gitu loh. Ya kan? Maka banyaknya berpuasa di dalam Islam, tadi yang saya sampaikan ada Senin Kamis, puasa Daud, Yaumul Bid, waktu hujan, ya kan, atau Ramadan, itu jelas-jelas bahwa puasa itu benar-benar menyehatkan. Dan ternyata di Sunda terutama tempat saya, ada juga banyak orang yang kalau sakit mah dia bertahun-tahun, ini sakit mah bertahun-tahun, kalau puasa dia malah sembuh. Oh iya, Ramadan itu dia malah oh iya, itu yang orang-orang asam lambung atau apa, saya juga selalu bilang itu puasanya sangat bermanfaat. Saya merasa ini kesempatan baik, saya menjelaskan sedikit pada penonton-penonton yang barangkali nggak tahu ZK, IF, apa sih yang kita bahas di sini. Kebetulan saya pendiri salah satu komunitas orang yang mengatasi diabetes dengan cara makan tanpa obat dan dengan olahraga, di mana kita ketemu istilah ZK yang adalah zero karbo, di mana dianjurkan untuk sama sekali tidak makan sesuatu yang berisi karbohidrat dan gula. Kemudian IF, intermittent fasting, itu adalah satu cara yang mirip dengan puasanya di Islam, cuman bedanya kita tetap minum. Dan panjangnya lebih daripada di Islam, paling sedikit 14 jam, 16 jam, 18 jam, dan tentunya olahraga ya. Maka itu membuat saya begitu pengen ketemu sama salah satu orang yang benar-benar memperdalami agama, karena saya mau tahu sejauh mana hal-hal yang saya anjurkan pada orang-orang sesuai dengan agama Islam, karena saya mau memastikan bahwa apa yang saya suruh mereka melakukan tidak berlawanan dengan Islam. So, menurut Bapak, ajaran ZK, ajaran IF, ajaran olahraga saya, nggak ada. Tidak ada, sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan Islam.
Justru Alhamdulillah. 90% itu sama dengan Islam. Ya, mungkin penjelasan Coach saya mau menambahkan yang disebut IF, intermittent fasting ini kan puasa panjang. Enggak. Atau puasa 16 jam Ya, katakan. ya. Tapi yang jelas berarti ini puasa non kalori mungkin kan gitu loh. Kalau di Islam itu kan puasa itu menahan dahaga dan haus juga makan yang masuk ke dalam tubuh selama dari subuh sampai waktu maghrib. Itu pasti secara Islam seperti demikian. Tapi di church ini kan maksudnya puasa ini tidak ada kalori yang masuk ke dalam tubuh. Yes. Kan begitu? Yes. Ya betul seperti itu berarti. Dan bagi teman-teman yang barangkali nggak paham, salah satu perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa di dalam puasa kesehatan kita sangat diperbolehkan untuk minum kopi, teh, sama air putih, tentunya tanpa gula. Ya. Tetapi ya itu saja sih perbedaannya. Tapi satu hal yang saya juga mau tanya sama Bapak, kira-kira dari segi agama kalau puasa panjang yang saya sangat menganjurkan, dan Bapak sendiri kan sudah pernah merasakan betapa manfaatnya, di mana kita berpuasa 2 hari, 3 hari, ya sampai 4 hari lah. Ada yang lebih lama, tapi yang lebih lama saya tidak menganjurkan tanpa pengawasan medisnya. Tapi yang saya mau tanyakan sama Bapak, kira-kira puasa panjangnya bertentangan dengan agama nggak? Enggak, tentunya enggak. Karena puasa panjang di sini itu bukan tidak tidak ada yang masuk ke dalam tubuh. Tetap ada yang masuk ke dalam tubuh, tadi itu teh, kopi. Jelas ini bahasa puasa ini bukan puasa secara agama. Menurut panjenengan ini kan disebutkan IF ini bukan puasa secara agama. Bukan secara, tapi puasa menahan kalori yang masuk ke dalam tubuh kan ya, begitu. Tapi yang penting bagi saya sekali lagi saya cari stempel cap halal, berarti ajaran saya bukan halal secara persisnya, tapi tidak ada pertentangan sama sekali. Long fasting 100 jam pernah saya lakukan, tapi tetap saya minum, tetap saya ngeteh, tetap saya ngopi kan begitu. Yang jelas jangan ada kalori yang masuk ke dalam tubuh. Hanya itu saja kan. Dan memang Coach saya juga pernah pernah ngobrol dengan salah satu dokter bahwa ketika kita menerapkan puasa panjang, katanya di dalam tubuh ini ada 2 bakteri. Bakteri jahat dan bakteri baik. Ketika makanan tidak ada yang masuk ke dalam tubuh saking lamanya, maka bakteri baik memakan bakteri-bakteri jahat. Dan ini manfaatnya seperti itu katanya. Kurang lebih betul, bukan di dalam tubuhnya, khususnya di dalam ususnya kita. Di situ malah ada ribuan jenis bakteri. Tapi prinsip seperti Bapak barusan jelaskan itu memang benar. Betul. Ya makanya Coach kalau misalkan bab puasa tadi itu banyak orang dia punya penyakit mah. Tapi di bulan Ramadan dia sehat. Oh ya. Tanpa obat nih kan? Gitu. Berarti manfaat puasa ini sangat bermanfaat sekali. Sebuah anjuran dari baginda Rasul yang harus umat Islam laksanakan berpuasa ini, tapi sebetulnya manfaatnya untuk kita. Nah, sekarang puasanya saya merasa sudah sangat jelas, dan teman-teman boleh tenang. Kalaupun Anda adalah orang Muslim yang super ketat segala macam lah, dengan Anda melakukan puasa kesehatan, Anda sama sekali tidak melanggar atau melakukan sesuatu yang melawan ajaran agama. Betul. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke makanan. Kan agama Islam juga ada pantangan seperti tidak boleh makan sesuatu hewan yang dari 2 alam. Betul. Hayyun fid darwain disebutnya. Itu. Nah, di dalam ajaran, saya nggak suka istilah ajaran, di dalam anjuran yang saya memberikan sama orang untuk meningkatkan kesehatan, saya bilang sama mereka sebaiknya jangan makan karbohidrat. Apakah itu kira-kira ada masalah dengan agama apa enggak? Oh, tidak ada, karena memang tidak ada hal yang spesifik yang harus menahan. Memang kalau di Islam itu kan jelas, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang haram jelas, yang halal jelas. Intinya di Islam hanya dijelaskan itu yang haram dan yang halal. Tapi di Islam itu ada yang namanya innallaha la yuhibbul musyrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berlebihan. Bahasa tidak suka ini haram. Nah, contoh, nasi ini halal, Coach. Ya kan? Tapi ketika dia makan nasi sampai 1 wadah besar dan menjadi mabuk dirinya karena makan nasi, ini makanya menjadi haram dia. Guys, itu saya merasa kesempatan bagus juga saya kasih tahu
bahwa sesungguhnya tujuan dari kita tidak makan gula dan karbohidrat sama dengan tujuannya di agama supaya tidak berlebihan. Ya. Karena ternyata kalau kita lebih berpatok kepada protein atau pada makanan hewani, kecenderungan untuk kita makan terlalu banyak jauh lebih kecil daripada kalau kita makan karbohidrat. Betul. Oke? Berlebihan di dalam Islam itu mubadirin. Di dalam Al-Quran disebutkan mubadir namanya itu. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang berlebihan itu adalah temannya setan. Ya kan? Nah, berlebihan itu dalam hal apapun. Tadi aja makan kalau berlebihan Dan haramkan. walaupun saya belum yakin sebelum ketemu sama Bapak dan bahas-bahas, saya sudah agak yakin bahwa cocok anjuran saya dengan Islam karena tujuannya sama, menyehatkan ya pertama, dan keduanya sumber penyakit yang kita sedang menghadapi dengan peledakan angka diabetesnya, penyakit kardiovaskuler, tensi, itu segala macam. Itu semua datang dari kelebihan. Betul. Itu Betul. semua datang dari kelebihan. Makanya Coach, yang saya senang dari Coach ini, maaf ya, walaupun kita berbeda agama, ya kan? Tapi kita sama manusia kan? Alhamdulillah. Yang saya senang dari Coach ini, Coach membantu orang itu benar-benar tidak ada karena. Bukan karena bisnisnya mau lancar, bukan karena atau apa, nggak ada. Ternyata yang saya lihat sampai sekarang 2 tahun saya bersahabat dengan Coach ini senang kalau melihat orang sehat. Itu saja yang saya lihat. Ya kalau saya Makanya tidak ada yang lain gitu. kalau saya melakukan, siapa yang lakukan? Nah iya, makanya beda kan Coach. Tadi saya sampaikan bahwa ketika saya masuk grup atau apa itu langsung tawaran-tawaran untuk membeli herbal atau apa itu begitu banyak kepada saya kan gitu loh. Coach di sini enggak. Tapi sama saya kan nggak pernah ditawarin, nggak pernah disuruh. Sama sekali nggak disuruh. Hanya saja kan anjuran ABCD. Misalkan Coach menawarkan coklat. Lah ngapain juga beli ke Coach di Indomaret juga banyak. Kan gitu kasarnya. Atau misalkan bukan di Indomaret ya, di toko-toko inilah banyak coklat-coklat biasa. Atau Coach menganjurkan minum PCO. Minyak ya kan, itu di luar juga banyak bisa didapatkan. Artinya tidak seperti spesifik mereka kepada obat herbal tertentu kan begitu. Jadi yang saya lihat selama saya bersama dengan Coach ini, Coach benar-benar membantu orang-orang untuk bagaimana caranya sehat. Oke. Dan ini saya rasa. Oke, saya tidak mengizinkan bahwa acara ini terjadi tentang saya, maka saya kembalikan ke topik yang kita sedang Betul bahas. Coach, tapi kalau orang timur itu, orang timur terutama di Indonesia atau dimanapun dia orang timur, ini kata-katanya seperti ini pasti. Oke. Tapi bagaimanapun juga saya mau video ini khususnya tentang di mana ketemu Islam sama anjuran saya untuk mengatasi penyakit-penyakit seperti diabetes. Saya merasa hampir semuanya sudah dibahas. Mari saya lihat sebentar apa saya masih punya pertanyaan yang lain. Baik. Satu hal sebelum kami melanjutkan, bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tolong di-share kemana-mana. Tolong ditekan tombol like di YouTube supaya YouTube memperlihatkan video ini kepada lebih banyak orang lagi. Dan tentunya paling bermanfaat bila mana Anda subscribe pada channel kami. Dan satu hal lagi yang perlu saya menjelaskan karena sudah beberapa kali disebutkan sama Kiai Ang tadi adalah bahwa dia sebutkan grup-grup. Kebetulan kami punya Facebook grup namanya Stop Diabesitas. Di dalam grup itu ada 16.000 orang atau lebih yang semuanya memperjuangkan mengatasi diabetes hanya dengan gizi dan nutrisi saja. Link pada Facebook grup tersebut saya taruh di bagian deskripsi dari video ini. Nah, satu pertanyaan lagi yang mungkin sudah ada akhirnya adalah bagaimana atau begini. Salah satu pilar yang menurut saya tidak cukup diberikan perhatian, kita udah bicara olahraga, makan, segala macam, tapi masih ada satu pilar lagi untuk kesehatan yang optimal, yaitu tidur. Ya. Apakah di dalam ajaran agama Islam pernah soal tidur disinggung apa enggak? Oh, disinggung banget. Jadi bagaimana? Kalau banyak tidur itu mewaris kepada kerasnya hati. Ya kan? Sehingga para ulama itu menganjurkan jangan banyak tidur. Ya kan? Jangan banyak tidur dan jangan banyak tidur. Artinya begini, ada para ulama dulu tidurnya hanya 2 jam, hanya 3 jam. Ya kan?
dia lebih banyak berzikir kepada Allah, lebih banyak beribadah kepada Allah. Jadi tidurnya benar-benar dikurangi, ya kan? Nah ini yang bertentangan dengan kita. Betul, betul. Ya. Baru saya mau bilang bahwa Betul. itu bertentangan dengan ilmu, karena segala-galanya yang saya anjurkan kepada orang yang disuka dibilang Dominic memberikan ilmu, yaitu memang ilmu yang saya cari di beberapa tempat yang berdasarkan studi sains segala macam, Ya. dan di situ sangat amat jelas bahwa kekurangan tidur bisa menyebabkan atau mendukung proses kita tidak sehat walafiat. Ya, betul. Tapi Coach begini, Islam ini terbagi menjadi 3 bagian. Orang yang melaksanakan ibadah di Islam itu ada 3 bagian. Satu, ada orang orang umum. Orang seperti kita, seperti saya, seperti yang lain yang ada. Ini umum, artinya apa yang dikerjakannya itu sama seperti dengan yang lain. Tidak diperbolehkan atau diperbolehkan. Yang kedua ada orang khusus. Nah ini orang yang tidak banyak tidur ini ya orang khusus ini. Yang saya sampaikan tadi para ulama, siapa yang sudah bisa menjalankan benar-benar sesuai agamanya kan begitu. Tapi bagi orang umum tetap menjaga tidur secukupnya dalam 1 hari 1 malam ini harus. Jangan mentang-mentang karena para ulama di hadis Nabi jangan tidur terus diikutin tetapi tidak dengan olahraga dan makan yang benar. Jangan. Artinya kalau kita orang umum ya ibadah seadanya. Bukan seadanya, ya ibadah sebisanya, tingkatkan setiap waktu bahwa kita beribadah kepada Allah itu yang benar, kan begitu, dan tidurnya pun dicukupi, ya kan? Sehingga kalau tidur cukup itu kan jelas, jam 8 atau jam 9 sudah tidur, kan begitu kan? Saya merasa, karena saya sempat juga memikirkan, walaupun saya tidak kuasai agama Islamnya, tapi saya pernah pikir, kok ada segitu banyak peraturan yang kalau kita lihat dengan kacamata kesehatan, masuk akal banget dan bagus. Tapi kenapa masalah tidur cukupnya tidak pernah disinggung? Ya. Dan penjelasan yang menurut saya paling masuk akal adalah bahwa jangan lupa agama Islam diturunkan kurang lebih 1400 1400 tahun yang lalu. Listrik nggak ada. Nggak ada. Hiburan malam juga nggak ada. Nggak ada. Ya. Maka saya merasa itu pada saat itu nggak perlu dibahas karena bagaimanapun juga kebanyakan umat pasti jam 7, jam setengah 8 sudah gelap, pasti akan tidur. Betul. Maka saya merasa pada saat itu tidak perlu diberikan mereka pengarahan yang berkaitan. Sedangkan kita pada masa kini mempunyai segitu banyak hal yang menjadi penghalang untuk kita mendapatkan tidur cukup. Kita punya handphone sampai malam-malam, kita TV, gitu-gituan lah. Maka itu menurut saya barangkali yang paling masuk akalnya, kita tidak, di dalam agama Islamnya tidak ada yang disinggung mengenai cukupnya tidur. Ya. Memang tidak disinggung, tetapi ada larangan-larangan tertentu. Itu kan semuanya di dalam Islam itu memang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu dibahas. Artinya ada di dalam Islam itu namanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah nisfulail, tengah malam. Bahasanya nisfulail itu kan tengah malam dari jam 12 sampai jam 4 subuh. Maka sebelum jam 12 ini kita dianjurkan tidur dulu. Ya kan? Supaya kita bisa melaksanakan sholat tahajud. Ya kan? Sehingga kalau kita tidak tidur dulu langsung sholat tahajud ini tidak utama. Ya kan, tetapi kalau kita sudah biasa ya nggak apa-apa kan gitu kan. Bahkan kan begadang, itu namanya begadang kan kalau nggak tidur itu kan. Betul. Itu tidak diperbolehkan, itu merusak kan begadang. Memang Ya sangat kan? jelas. Sangat jelas sekali gitu kan. Makanya tidur ini memang dianjurkan sebagai rest di dalam tubuh, tetapi di dalam agama tidak ada yang mengatur secara spesifik bahwa tidur ini harus sekian jam atau tidak. Karena memang dulu zaman Rasul ketika mengeluarkan hadis itu belum ada jam. Betul, dan Pada apa? orang tidur pada saat gelap dan Betul. orang bangun. Seperti waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh sekarang kan diatur oleh jam. Dulu zaman Rasul nggak diatur dengan jam. Oleh matahari. Oleh matahari, oleh awan kan. Jelas sekali itu semuanya bahwa memang tadi itu kembali kepada masalah yang berlebihan. Kalau toh memang sesuai anjuran dokter, sesuai anjuran spesialis kesehatan bahwa tidur yang cukup itu sebanyak 7 jam atau 8 jam atau 9 jam, maka kita harus ikuti itu sebagai orang Islam gitu loh. Berarti kalau dia tidurnya hanya 3-4 jam berarti dia salah. Saya Agama kan gitu loh. Saya merasa cukup lah mengenai masalah tidur dan saya merasa sangat lega sekarang ini
karena ternyata menurut analisa dan menurut apa yang Anda menyampaikan, Ya. semua hal-hal yang saya mengajarkan kepada orang dan menganjurkan sekali lagi Ya. sesuai tidak ada pertentangan dengan Islam. Ya, saya merasa itu sesuatu yang sangat baik karena mungkin 95% daripada orang-orang yang ikutin saya itu Ya. semuanya orang Islam. So, Ya. saya sangat amat terima kasih sama Bapak Betul. untuk telah memberikan saya penjelasan karena saya termasuk gugup sedikit. Jangan-jangan sampai ada sesuatu yang barangkali nanti bisa dikeluhkan atau apalah. Ya. So, saya sangat senang. Betul, makanya Coach, saya ini selalu berpikir kalau Coach berpikiran lain tentang cara pengobatan yang dilaksanakan, kita lakukan sekarang dari anjuran Coach sendiri ini, kalau bertentangan dengan agama, saya sudah jauh-jauh hari ngomong sama Coach. Ini saya sudah 2 tahun bersama dengan Coach dan terasa manfaatnya. Makanya saya lihat Coach ini seperti yang disampaikan tadi bahwa Coach ini tidak berpikir untuk apapun selain bagaimana caranya berpikir orang sehat. Betul. Sehingga saya berpikir Coach ini mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan ini sekarang terjadi sama dirimu. Maka saya berdoa semoga Coach mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segera bersama-sama ke agama kami, insya Allah. Karena tadi jelaskan 95% pengikutnya orang-orang Islam. Jelas itu kan. Dan apa yang diajarkan oleh jenengan sampai sekarang tidak ada yang bertentangan sama sekali. Saya merasa ini kesempatan yang bagus untuk saya menutupi karena sekali lagi beliau ini menarik ke personanya saya, itu yang saya tidak mau. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, saya yakin kalian pasti akan suka yang satu ininya.